Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya dalam konten belajar bareng. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ya atau belajar bareng yang ketiga, part 3. Jadi kemarin sudah kita bahas yang part kedua, sekarang part yang ketiga. Oke, pada kesempatan ini tetap sama ya, saya menggunakan soal-soal yang kita buat satu kelas dan kita gunakan untuk belajar bersama. Oke, jadi untuk kesempatan hari ini kita lihat materinya. Ya, kita sudah masuk materi model pembelajaran inovatif. Oke, ini adalah materi pada kesempatan hari ini, model pembelajaran inovatif. Untuk indikatornya disajikan informasi tentang tujuan pembelajaran, peserta dapat menentukan model pembelajaran yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, itu adalah pembahasan pada kesempatan hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1 dari Bu Latifatul. Oke, dalam sebuah RPP tertulis tujuan pembelajaran melalui diskusi peserta didik mampu mendiagnosis letak masalah-masalah yang akan dicatat dalam jurnal penyelesaian untuk perusahaan jasa secara tepat. Dari tujuan pembelajaran tersebut, maka model pembelajaran yang diterapkan pada RPP tersebut adalah A. Inquiry, B. Discovery Learning, C. Problem Based Learning, D. Project Based Learning, dan E. Cooperative Learning. Oke, jawabannya adalah C. Kenapa? Kita lihat dulu tujuan pembelajarannya adalah mendiagnosis letak masalah-masalah. Jadi mendiagnosis letak masalah-masalah. Nah, ini sejalan atau sinkron dengan model pembelajaran problem based learning, di mana di situ peserta didik disajikan sebuah masalah dan peserta didik bisa atau mampu mendiagnosis letak masalah-masalah yang disajikan. Jadi seperti itu. Jadi nomor 1 jawabannya adalah C, problem based learning. Oke, lanjut soal nomor 2 dari Bu Nova. Melalui menggali informasi dan diskusi, peserta didik mampu membuat perencanaan produksi massal. Model pembelajaran yang paling tepat untuk menerapkan tujuan pembelajaran ini adalah A. Discovery Learning, B. Problem Based Learning, C. Project Based Learning, D. Kontekstual, dan E. Kooperatif. Jawabannya adalah C. Project Based Learning. Mengapa? Kita lihat dulu kata kuncinya. Peserta didik mampu membuat perencanaan produksi massal. Membuat perencanaan produksi massal. Jadi membuat perencanaan itu masuk ke dalam sintak project based learning. Jadi sintak project based learning itu salah satunya adalah membuat perencanaan produksi massal atau mendesain project. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi jawabannya soal nomor 2 adalah project based learning atau PJBL. Soal nomor 3. Oke, jadi soal nomor 3 ini sudah masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai strategi atau model atau metode untuk kemampuan berpikir kritis. Jadi ini sudah ke topik lain. Nah, indikatornya diberikan tujuan pembelajaran untuk kemampuan berpikir kritis. Peserta dapat menentukan implementasi strategi atau metode yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, soal nomor 3, soal dari Bu Putri. Suatu model pembelajaran menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan seorang pendidik dalam membuat perangkat pembelajaran, yang pada akhirnya akan diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang mampu untuk meningkatkan kemampuan siswa berpikir kritis dan memberikan efek yang menyenangkan adalah PBL atau Problem Based Learning. Dasar pertimbangan diterapkannya PBL adalah A. Guru tidak perlu memberikan bimbingan kepada peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik diminta menyelesaikan persoalan secara terbuka dan bebas. B. Mendorong siswa untuk bekerja menyelesaikan tugas tanpa bimbingan guru. C. Guru menjembatani siswa untuk berpikir dalam situasi formal dan non-formal. D. Kegiatan belajar yang menuntut siswa untuk mengembangkan keterampilan
penyelidikan dan penelitian. Pembelajaran bersifat masalah dan berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus bisa menentukan sendiri apa yang harus dipelajari dan menemukan sendiri informasi yang bisa diperoleh. Oke, jadi jawabannya adalah problem based learning, berbasis masalah. Oke, ada masalah. Ya. Jadi ini adalah kata kuncinya, berbasis masalah dan berpusat pada peserta didik. Oke. Jadi seperti itu. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah E. 4 dari Bu Rauzatul. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang mendorong guru untuk A. Mengajarkan dengan berbagai media pada saat bersamaan. B. Menghubungkan materi dengan kehidupan nyata di sekitar siswa. C. Melakukan kolaborasi berbagai disiplin ilmu. D. Mengembangkan materi dari suatu permasalahan. Dan E. Belajar dengan media secara lengkap. Jadi jawabannya adalah B. Menghubungkan materi dengan kehidupan nyata di sekitar siswa. Jadi ini adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual itu lebih mengedepankan atau menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan nyata di lingkungan masyarakat atau di lingkungan siswa. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah B. Lanjut, soal nomor 5. Model pembelajaran ini, ya, model pembelajaran ini peserta didik difasilitasi melakukan pembelajaran aktif. Oke. Mereka akan benar-benar dibuat aktif melalui kegiatan fisik maupun kegiatan berpikir secara mental. Peserta didik yang nanti pada akhirnya harus membuat suatu produk dari hasil yang mereka amati. Model pembelajaran yang dimaksud adalah A. Inquiry, B. Problem based learning, C. Project based learning, D. Discovery learning, dan E. Cooperative learning. Jadi jawabannya adalah C. Project based learning. Kenapa? Kita lihat dulu di sini di soalnya. Ada kata kuncinya ini. Nah, pada akhir harus membuat suatu produk yang diamati. Ini adalah kata kunci dari soal nomor 5. Adanya suatu produk. Maka jawabannya adalah project based learning. Jadi seperti itu. Lanjut soal nomor 6 dari Bu Rizka. Ya, dari Bu Rizka. Sebentar, saya baca dulu. Nah. Soal 6 dari Bu Rizka Adina. Mengajar menjadi salah satu tantangan yang cukup berat bagi para pendidik. Jangankan untuk menumbuhkan berpikir kritis, membangkitkan semangat dan motivasi mereka saja dinilai tidak mudah. Meski begitu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna, salah satunya dengan menggunakan model dan metode pembelajaran inovatif dan kreatif. Model pembelajaran ini mendorong siswa lebih aktif, bukan sekedar mencatat, mendengar, atau menghafal materi, tetapi meminta siswa untuk komunikatif, berpikir kritis, mencari solusi, serta mengolah data yang tepat untuk memecahkan masalah. Dari pernyataan di atas, model pembelajaran yang dimaksud adalah A. Project based learning, B. Inquiry, C. Problem based learning, D. Discovery learning, dan E. Peer teaching. Oke, jawabannya adalah C. Problem based learning. Jadi kita lihat kata kuncinya di sini ada di yang paling akhir atau memecahkan masalah. Jadi perlu diingat kalau ada masalah yang harus dipecahkan itu berarti problem based learning. Oke, soal nomor 6 jawabannya C. Lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7 bentar. Dari Bu Rizka Mailani. Bu Linda menerapkan kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk saling membantu mengkonstruksikan konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry merupakan model pembelajaran. A. Kooperatif, B. Kontekstual, C. Realistik, D. Langsung, dan E. Berbasis masalah. Jawabannya adalah A. Kooperatif. Kita lihat kata kuncinya ada di cara berkelompok.
ya, cara berkelompok. Jadi secara berkelompok. Jadi kooperatif itu cenderung berkelompok dan berdiskusi, bekerja sama. Itu adalah kooperatif. Jadi seperti itu. Oke, jadi soal nomor 7 jawabannya A, kooperatif. Soal nomor 8 dari Bu Sari. Ya. Pada rencana pelaksanaan yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara keseluruhan dan dapat menemukan materi yang dipelajari dan berhubungan dengan keadaan di kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Dari pernyataan tersebut, strategi pembelajaran yang tepat adalah A. Problem solving, B. Expositoris, C. Inquiry, D. Discovery, dan E. Konstektual. Oke, jawabannya adalah E. Konstektual. Ini bisa kita lihat di soal itu ada kata kuncinya. Nah, dapat menerapkan dalam di kehidupan sehari-hari. Ini kata kuncinya. Konstektual, ya, karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu adalah konstektual. Kontekstual. Oke. Soal nomor 8 jawabannya E. Oke. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Untuk part 3, belajar bareng part 3 sudah cukup. Ada 8 soal, silahkan dipelajari. Kalau semisal ada kekeliruan atau kurang pas, silahkan komentar. Karena ini adalah konten belajar bersama, ya, belajar bareng. Jadi tidak ada mengguri ataupun seperti bagaimana. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.